Papua itu rawan konflik, lalu kita ini banyak suku bangsa yang ada di sini. Khusus kota Jayapura ini miniaturnya Indonesia. Suku bangsa dari Aceh hingga di Merauke ada di sini. Sudah tentu orang bisa saja terjebak dalam konflik-konflik SARA dan seterusnya. Dari pengalaman bersama tim Noken, saya melihat ada begitu banyak hal-hal yang baik dalam menjaga kehidupan bersama di kota Jayapura bahkan di Papua secara utuh. Peningkatan kapasitas dan cara bekerja profesional adalah dampak yang kami alami dalam mengelola program Noken. Literasi digital yang kami lakukan untuk orang-orang muda di tanah Papua mengubah paradigma dan karakter sehingga mereka bisa menggunakan digital secara baik dan benar. Sungguh, program Noken mengubah karakter orang yang bekerja dan orang-orang yang dilayani. Bisa membina kerukunan dalam komunitasnya lewat pendampingan Noken yang kita lakukan. Biasa pemuda muda terprovokasi oleh hal-hal kecil macam pertandingan futsal. Lewat Noken, kami bisa berkreasi membuat kegiatan-kegiatan yang mempertemukan dan mempersatukan berbagai kelompok. Dari yang tidak kenal bisa baku kenal dan bekerja sama dalam satu tim. Kami punya skill multimedia juga meningkat. Dan itu menyadarkan kami bahwa pemuda bisa membuat banyak pesan kerukunan melalui media sosial. Mama-mama di kampung, mereka dapat menyelesaikan pertengkaran atau konflik yang terjadi dengan adanya pelatihan dari Noken. Sehingga mereka mampu untuk mengatasi masalah. Baik itu secara individu di dalam keluarga, terus antar keluarga dengan tetangga, sampai dengan kelompok-kelompok yang lain. Dengan adanya komunikasi belas kasih, kami dapat membangun hubungan dengan baik. Banyak sekali yang sudah kami dapat. Salah satu adalah membangun kerukunan antar gereja. Kami sudah bisa menjalankan ibadah oikumene supaya kami bisa membangun gereja yang satu dengan gereja yang lain. Di situ tercipta kebersamaan yang sangat luar biasa. Program Noken ini sangat membantu pribadi kami sendiri untuk ke depan menjadi manusia yang bisa mengenali identitas jati diri sendiri. Bahwa kami sebenarnya adalah manusia yang membawa damai untuk kepentingan banyak orang. Ketika kami dibentuk menjadi komite kerukunan, banyak masalah yang kami tangani dan kami menyelesaikannya. Lewat pelatihan baru kami tahu bahwa trik-triknya itu, langkah-langkahnya seperti ini. Tadinya hanya bisa datang ini salah, ini benar, ini salah. Tapi tidak, harus ada langkah-langkah. Pertama, kita harus cari tahu pendekatan-pendekatan. Harus banyak mendengar dari pihak yang sebelah. Yang dulunya tidak, sepihak saja mengambil keputusan. Kalau orang sakit, lebih baik dia minum obat sebelum dia sakit. Itu sama saja dengan konflik. Kita harus cegah dulu. Baru-baru ini sampai ada rumah terbakar, senjata api, mereka tembak, tapi tidak terjadi konflik besar-besaran. Karena ada pendekatan-pendekatan secara keluarga. Begitu akhirnya konflik itu tidak meluas, tapi dicegah sebelum pecah. Tebing tinggi di atas gunung Siklop. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Program Noken tentu terjadi atas kerjasama dengan berbagai pihak, baik mitra gereja, pemerintah daerah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, terlebih khusus untuk anak-anak. Kami bersyukur atas kerja dan pencapaian bersama dari berbagai pihak. Kami berharap komite kerukunan yang telah terbentuk, tokoh agama, dan pemerintah daerah semakin bersatu hati dan bersinergi membangun kerukunan dan mencegah konflik kekerasan antar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pada program Noken Papua yang selama 3 tahun
telah meningkatkan kapasitas dan mewadahi kerjasama masyarakat sipil dan pemerintah lokal untuk bisa mencegah dan menangani konflik antar masyarakat secara konstruktif agar konflik tidak berujung kekerasan yang berdampak merugikan. Pemerintah juga bersyukur bisa mewakili mitra di tingkat distrik, yaitu Komite Kerukunan yang menjadi wakil masyarakat dalam menjaga harmoni antara kelompok masyarakat. Kami pemerintah daerah Kabupaten Jayapura berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan Komite Kerukunan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Konflik yang terjadi itu mengakibatkan trauma bagi teman-teman dan juga frustasi, jarang bermain di luar, tidak masuk sekolah. Noken Papua ini jangan berhenti sampai di sini. Saya harap Noken Papua ini bisa melatih kita supaya tidak terjadi lagi konflik di antara teman-teman kita. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Shalom, mari kita menjaga kerukunan, perdamaian di tanah Papua supaya Tuhan dimuliakan. Amin.